Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Rohani Suara Gembala, renungan firman Tuhan yang singkat tetapi saya percaya akan memberkati kita semua. Saya berdoa, saya percaya firman ini akan memberkati kita semua, menguatkan kita. Setiap perkataan Tuhan lewat firman ada kuasa dan mujizat. Mari saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 berkata begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya dimanapun berada, saudara, ini adalah kisah tentang Yusuf. Yusuf adalah saudara salah satu atau anak yang sangat dikasihi, dicintai oleh Yakub ayahnya, saudara. Tetapi kemudian Yusuf dijual di Mesir oleh kakak-kakaknya dan kemudian menjadi budak di rumah Potifar. Tetapi perhatikan yang luar biasa, saudara, di rumah Potifar, saudara, sebagai budak, apa yang dikerjakan oleh Yusuf menjadi berhasil. Kemudian karena Yusuf diberkati Tuhan, dia selalu berhasil. Akhirnya Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala atas seisi rumahnya. Saudara, dia menjadi kepala, dia dipromosikan di dalam rumah Potifar, sehingga ketika Yusuf pun menjadi kepala di rumah Potifar, semua seisi rumah Potifar diberkati Tuhan. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Yusuf kemudian mengalami ujian yang berat, dia dimasukkan di dalam penjara. Tetapi Alkitab berkata juga di dalam Kejadian 39 ayat 23, di dalam penjara sekalipun apa yang dikerjakan oleh Yusuf menjadi berhasil, sehingga kemudian Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara dan memberikan tanggung jawab kepada Yusuf untuk mengurus semua urusan di dalam penjara. Yang menarik, saudara, sesuatu yang sangat menarik kita pahami, kita renungkan. Saya percaya apa yang dialami oleh Yusuf adalah merupakan contoh teladan bagi kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Sebagai budak di rumah Potifar, sebagai narapidana, tetapi tidak dapat menghambat, saudara, keberhasilan Yusuf, saudara. Di dalam sebagai budak, sebagai narapidana, tidak membuat Yusuf terpuruk dan kemudian menjadi tidak berdaya. Tetapi luar biasa, saudara, ternyata saya pahami firman Tuhan ini, tidak ada sesuatu yang dapat menghambat kita. Keadaan apapun, saudara, tidak ada yang dapat menghambat kita untuk berhasil, untuk selalu berkarya dan berhasil di dalam Tuhan. Pertanyaannya begini, apa yang membuat Yusuf berhasil sebagai budak, sebagai narapidana? Apa yang membuat Yusuf berhasil? Ternyata begini, di dalam ayatnya yang kedua kita sudah baca tadi, pasal 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, di rumah Potifar Tuhan menyertai Yusuf. Kemudian juga di dalam penjara, saudara, ayat 21 dan kemudian ayatnya yang ke-23, Alkitab mencatat juga Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga karena Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apa yang Yusuf kerjakan menjadi berhasil. Segala tekanan, segala apapun yang Yusuf alami sebagai budak, sebagai narapidana, tidak dapat menghambat keberhasilannya. Kenapa? Tuhan menyertai Yusuf. Kita mau belajar secara singkat di sini. Pertanyaannya begini, apa yang membuat juga Tuhan sayang dengan Yusuf? Apa yang membuat Tuhan akhirnya menyertai Yusuf? Saudara, kisah ini luar biasa. Saudara, ada ayat yang mencatat bahwa Yusuf ini adalah, yang pertama, Yusuf ini adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Dia tidak mudah terpengaruh atau tergoda dengan dosa, dengan keadaan, dengan istri Potifar, dengan keadaan, saudara, di rumah Potifar. Yusuf adalah pribadi yang benar-benar tulus dan kemudian dia takut akan Tuhan. Saya ingat di dalam Mazmur 37 ayat 37 berkata bahwa begini, perhatikanlah orang yang tulus, yang jujur, yang suka damai, sebab kepada orang seperti itu ada masa depan. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang membuat Tuhan sayang dengan Yusuf? Tuhan sertai Yusuf. Yang kedua, saudara, Yusuf adalah, dia selalu mengalir atas proses Tuhan. Dia tidak membantah, dia tidak melawan proses Tuhan yang Tuhan izinkan dia alami. Ketika dia dijual di Mesir oleh kakak-kakaknya, itu sangat menyakitkan, tetapi dia mengalir saja. Dia bersyukur, dia menerima proses ini. Dia tahu bahwa, saudara, proses yang dia alami akan membawa dia untuk mencapai apa yang Tuhan rencanakan kepadanya. Sebab sejak masa muda Yusuf sudah dirancangkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan Yusuf
tahu proses yang dia alami untuk membawa dia kepada penggenapan atas segala rancangan Tuhan, janji Tuhan dalam dirinya. Sebab di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 dia berkata begini sama kakak-kakaknya. Dia tidak dendam, dia tidak kepahitan dengan kakak-kakaknya yang menjual dia. Dia tidak balas dendam, tetapi dia berkata kepada kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang lagi dalam ketakutan, dia berkata begini, kalian mereka-reka yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mengubahnya menjadi rekaan, menjadi rencana Tuhan yang ajaib dalam diriku. Tetapi Tuhan mereka-reka yang baik, segala rencana yang jahat dari siapapun Tuhan akan ubah menjadi rencana Tuhan yang ajaib. Yusuf sangat mengerti akan hal itu, sehingga dia tidak protes, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut atas segala proses yang Tuhan izinkan dia alami, karena dia tahu proses itu membawa kepada penggenapan akan janji Tuhan, akan membuat proses itu akan membuat Yusuf mengalami apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupannya. Pada akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada satu saat Tuhan kemudian mempromosikan Yusuf menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Yang pertama, dia menjadi kepala dalam rumah Potifar. Kedua, dia menjadi penanggung jawab penuh di dalam penjara. Kemudian yang ketiga, dia menjadi perdana menteri di Mesir. Seorang yang sangat sukses, dan lewat Yusuf Mesir diberkati oleh Tuhan. Luar biasa saudara. Kita belajar tentang Yusuf, tidak ada yang dapat menghambat dia untuk berhasil. Kenapa? Tuhan menyertai dia. Kenapa Tuhan menyertai dia? Dia takut akan Tuhan, dia selalu bersyukur. Dan kedua, dia selalu bersyukur atas setiap proses Tuhan. Dia pahami, dia imani setiap proses yang dia alami akan membawa dia kepada keberhasilan, menggenapi segala rencana Tuhan dalam kehidupannya. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetaplah takut akan Tuhan, tetaplah bertahan, tetap setia, tetap tekun, tetap sabar dalam proses apapun. Saya percaya satu saat rencana Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Engkau pasti berhasil dalam keadaan apapun. Saya berdoa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang bimbang diteguhkan. Tuhan buat apapun yang engkau kerjakan berhasil. Tuhan angkat engkau semakin naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.